Marilah kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan kembali firman Tuhan yang menjadi renungan kebenaran dalam hidup kami, supaya kami tahu apa yang baik, apa yang jahat di hadapan Tuhan, supaya kami boleh melakukan yang baik, supaya Tuhan berkenan kepada kami dan tidak kecewa dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-21. Dikatakan demikian. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Demikianlah firman Tuhan. Kecewa itu yang mau diungkapkan oleh firman Tuhan bagi kita. Ini ungkapan kekecewaan daripada Tuhan terhadap bangsa Israel. Bangsa yang Tuhan sudah pilih menjadi umat pilihannya, menjadi kebanggaannya, bangsa yang sudah disertai oleh Tuhan selama ini, dan mereka sudah menikmati kebersamaan mereka bersama dengan Tuhan. Mereka yang sudah mengetahui dan melihat sendiri bagaimana caranya Tuhan memberkati, menyertai hidup mereka dari nenek moyangnya ketika bangsa Israel sampai di pembuangan Mesir, dan bagaimana caranya Tuhan mengeluarkan mereka dan menyertai mereka, dan demikian juga dengan kehidupan mereka seterusnya. Tuhan memelihara, memberikan yang terbaik kepada mereka selama ini. Tuhan juga mencukupi apa yang mereka butuhi dalam kehidupan mereka. Tetapi alangkah kecewanya Tuhan pada saat ini kepada mereka. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemilihan Tuhan atas mereka, mereka tunjukkan dengan justru membangkang, justru melawan, justru tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dari mereka. Ini yang mau diungkapkan saudara-saudara, kecewa. Saya pikir kita juga pernah kecewa dalam hidup ini, dan kita tidak mau kecewa. Alangkah sakit hatinya kita, alangkah geramnya kita kalau kita kecewa dengan sesuatu. Satu contoh, misalnya kalau kita memelihara tumbuhan, kita beli tumbuhan itu dari tumbuhan yang terbaik, atau dari pemilik tumbuhan yang baik, karena kita tahu gennya, atau kita tahu kualitas daripada tumbuhan itu. Lantas kita tanam, kita sirami, kita pupuk, kita rawat dengan baik supaya dia menghasilkan buah. Kita berharap bahwa buahnya itu adalah buah yang baik. Kita berharap bahwa buah yang dihasilkan pohon itu adalah buah yang menyenangkan hati kita untuk menikmati. Manis, cantik, dan menawan hati. Kan begitu. Apalagi kalau buahnya lebat, ya, itu yang kita harapkan. Kalau kita misalnya melihara mangga, kalau di Bitung ini ada satu mangga yang paling disenangi oleh orang, namanya mangga madu. Kalau kita menikmati mangga madu, ya pasti kita akan suka. Hampir setiap orang di sini paling suka sekali dengan mangga madu. Ya, saya tidak tahu entah apa namanya disebut kalau di luar Pulau Sulawesi ini. Tapi saya pernah menikmati mangga seperti ini, ya, yang hampir bisa saya lihat jenisnya adalah mangga mana lagi. Kalau ketika saya di Sumatera Utara dulu, mana lagi. Jadi artinya kalau ketika kita makan satu, mana lagi? Artinya kurang puas. Kita membutuhkan terus. Kita mau memakan mangga itu terus, ya kan? Ya itulah.
Artinya kalau kita menanam mangga, kita berharap bahwa mangga itu manis, buahnya besar, lebat, ya itu. Tetapi ternyata setelah ditanam, disiram, dipupuk, dirawat, tempatnya dibersihkan, lingkungannya dibersihkan, tetapi ternyata dia tidak berbuah. Dan kalaupun dia berbuah, buahnya asam. Kadang-kadang ada yang busuk. Sama seperti kalau kita makan mangga, kalau ada yang busuk pasti kita akan kesal, kecewa, kita campakkan. Ya, itu. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, memberikan yang terbaik kepada kita, memelihara kehidupan kita, kita masih mampu lagi untuk melawan Tuhan, hidup tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti sangat kecewa. Oleh karena itu, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita? Saudara-saudaraku, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan kecewakan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan menjadi patah hati melihat kita. Dia yang sudah begitu luar biasanya mengasihi kita, jangan sampai kita kecewakan Tuhan. Apa artinya saudara-saudara mengecewakan Tuhan? Sama seperti yang diungkapkan di sini, saudara-saudara, dengan bahasa betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Ya. Yang diharapkan oleh Tuhan, jangan sampai kita berubah menjadi orang-orang yang tidak baik. Jangan sampai kita menunjukkan bahwa kita bukanlah bangsa pilihan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak teratur, orang yang tidak senonoh, berkata dengan tidak baik, tidak menjaga diri kita menjadi orang yang betul-betul membanggakan Tuhan. Setiap orang yang percaya, yang sudah ditebus dan mengaku sudah menerima Kristus, harus menunjukkan buah yang baik. Jangan munafik. Dan Tuhan sangat benci sekali dengan orang-orang yang munafik. Artinya kita harus betul-betul sungguh-sungguh menjadi orang yang benar, orang yang betul-betul membanggakan Tuhan, menjauhkan diri dari hal-hal yang Tuhan tidak kenal. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Ya sama seperti kalau kita memiliki anak, bayangkan kita sudah dari sejak kecil dilahirkan oleh ibu atau istri kita, ya kan? Kemudian dirawat, dibesarkan, diberi makan, diberi minum, dijaga. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu dia. Kadang-kadang sampai orang tua tidak bisa tertidur hanya untuk menjaga dia dari sejak kecil. Apa yang kurang baginya susu. Kalau dia misalnya pipis misalnya, menggantikan popoknya. Kadang-kadang kita memang sering sekali jadi tidak tertidur hanya karena untuk menjaga anak-anak kita. Kemudian setelah dia besar, kita sekolahkan dari mulai SD, kita pilihkan sekolah yang terbaik dengan sesuai. Begitu juga dengan SMP, SMU, bahkan sampai kuliah kita butuhi kehidupannya. Tetapi ternyata setelah sekian begitu banyak perhatian, pemberian kita kepada anak-anak kita, ternyata mereka tidak menyelesaikan kuliah mereka, bahkan mereka menikah tanpa sepengetahuan kita. Aduh, ini yang betul-betul membuat patah hati, ya kan, kecewa, geram, marah kita. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, sama seperti itu juga. Kalau kita bisa marah, kecewa, kesal dengan anak kita, Tuhan juga bisa marah. Oleh karena itu mari kita tunjukkan yang terbaik sebagai hasil daripada berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, menjadikan kita menjadi orang yang benar dan tidak mengecewakan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu, jadikanlah kami menjadi orang yang tidak mengecewakan Tuhan, berlaku baik dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami.
biarlah kami juga menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jadilah tetap setia menjadi anak baik bagi Tuhan, supaya Tuhan tidak kecewa bagi kita. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.